杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Tapi, tidakkah Anda ingin melihat seperti apa dia? Runio menyela dan menyemangati. Ini adalah kesempatan besar sekarang karena dia dalam keadaan pingsan. Tidak, saya akan menunggu sampai dia membuka kerudungnya suatu hari nanti, dan kemudian saya akan melihatnya. Lagi pula jika Anda melihatnya sekarang, itu hanya akan melukai mata Anda. Mendengar itu, Lilong tertawa keras. Saya tidak menyangka Anda akan begitu protektif terhadap makanan Anda, dan Anda bahkan tidak bisa membiarkan orang lain melihat wanita kesayangan Anda. Saya ingin Anda mengurusnya. Yang kemurkan bibirnya. Dia tidak keberatan dengan Xian Ningsang. Penampilan aslinya telah dilihat oleh orang lain, tapi kali ini dia harus melihatnya sendiri. Tetapi saya penasaran, Anda berasal dari sekte mana? Mengapa Anda begitu muda dan berprestasi? Jangan bilang bahwa Anda berasal dari sekte Tianxiu, karena sekte Tianxiu tidak dapat melakukan hal seperti itu. Saya juga masih punya seorang kakak perempuan yang seperti ini. Yang terkekeh, merasa sangat bangga. Mendengar itu, wajah Lilong berkedut. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin melihat di mana tanah dan air yang membesarkan monster seperti Anda. Jika ada kesempatan, ekspresi Yang Ke menjadi lebih sedih dan ingin kembali ke Zhongdu. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Lilong mengubah topik dan ekspresinya menjadi lebih serius. Apa yang Anda dan orang itu katakan di antara 8 pilar batu itu sebelumnya? Apa latar belakangnya? Sebelumnya, Yang Ke berkomunikasi dengan Dewa Iblis Besar, tapi sepenuhnya ditransmisikan melalui pikiran spiritual. Jadi anggota klan monster hanya melihat perubahan ekspresi mereka dan tidak tahu isi percakapan mereka. Apa latar belakangnya? Bukankah Tuan Agung sudah menebaknya? Yang Ke memandangnya sambil tersenyum. Mendengar itu, mata Lilong tiba-tiba menyusut dan ada sedikit kengerian di wajahnya. Jadi, dia benar-benar Dewa Iblis Besar. Dewa Iblis Besar? Lilong berseru. Tidak mungkin, dia sudah jatuh selama ribuan tahun yang lalu. Jadi bagaimana bisa muncul di tempat itu? Mungkin itu adalah jiwa yang tersisa. Lilong segera menjelaskan dengan suara yang dalam. Karena dia tidak memiliki tubuh, tetapi hanya jiwa yang tersisa yang begitu kuat. Tapi saya tidak tahu sebenarnya Dewa Iblis Besar berada di level apa. Sebelumnya, rumor mengatakan bahwa Dewa Iblis Besar telah mencapai puncak kekuatan di dunia ini. Namun dilihat dari semua tandanya, jelas dia memiliki lebih dari sekedar sarana untuk memasuki alam suci tingkat ketiga. Sekarang, 3 ahli top yang telah mencapai tingkat kesucian ketiga dan 2 ahli yang telah mencapai tingkat kesucian kedua tidak memiliki kekuatan untuk menolak di depan metode yang Dewa Iblis Besar atur. Jika Dewa Iblis Besar benar-benar hanya bisa mencapai alam suci tingkat ketiga, dia tidak akan pernah bisa menekan mereka semua. Mengingat semua yang mereka alami di ruang aneh itu, 2 tuan besar dari klan iblis tiba-tiba merasa sedikit menyeramkan. Entah itu lautan biru kehijauan, lautan darah yang mengerikan, atau 8 pilar batu terakhir. Semuanya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan jika mereka dapat menolak 2 batasan pertama dan orang kuat di alam tingkat ketiga di depan pilar batu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena metode yang diatur bertahun-tahun yang lalu sangatlah bagus.
Jadi seberapa tinggi tingkat kultivasi dewa iblis besar yang sebenarnya? Namun Liu Long dan Liu Niu hampir tidak dapat membayangkannya. Karena di hadapan legenda itu, mereka tiba-tiba merasa lemah seperti anak-anak dan sangat menyadari kekurangan mereka. Siapa yang tahu seberapa kuat dia? Yang tersenyum cerah. Mungkin bukan hanya alam suci tingkat ketiga, mungkin ada tingkat yang lebih tinggi di atas alam suci. Pernahkah Anda mendengarnya? Tanya Lilong dengan serius. 10 tahun yang lalu saya tidak tahu bahwa ada alam di atas kenaikan abadi di daerah saya berasal. Para master di sana bahkan tidak tahu nama alam transenden, apalagi alam suci. Mendengar itu, Lilong memandang Yang Ke dengan heran dan kemudian menggerakkan bibirnya untuk waktu yang lama. Dari negara terpencil, macam apa kalian berasal? Apakah kalian sudah pulih? Yang Ke bertanya, tanpa menjawab. Ini hampir selesai. Apakah Anda masih memiliki ramuan yang Anda berikan kepada kami? Tampaknya kualitasnya tidak tinggi, tetapi efek penambahan kekuatan ternyata sangat bagus. Berikan lebih banyak kepada saya. Lagi pula tidak merepotkan bagi Anda untuk memperbaiki ramuan di Tanah Suci 9 Surga. Lilong memintanya tanpa ragu-ragu. Kali ini, ketika mereka pergi menjelajahi dunia aneh itu, mereka berempat melakukan perjalanan melalui gunung dan sungai, tetapi mereka tidak mendapatkan manfaat sama sekali, dan hampir kehilangan nyawa mereka. Tapi Lirong melihat sedikit peluang dan dipromosikan ke sucian tingkat ketiga. Yang Ke bahkan menemukan dan menyelamatkan seorang senior dan kakak perempuannya yang tidak pernah dia temui selama 10 tahun. Jadi Lilong merasa jika dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, dia akan sangat menyesal atas perjalanan yang sulit ini. Tunggu saja sampai kita kembali, dan saya akan memberi Anda beberapa ramuan ketika saya kembali. Yang Ke juga sangat murah hati, mengetahui bahwa mereka tidak seimbang secara mental, karena tidak mendapatkan manfaat apapun. Baiklah, kalau begitu saya akan menantikan kabar baik ini. Lilong tertawa puas. Jangan lupakan banteng tua ini. Sapi Lu Niu juga menjulurkan kepalanya. Saya tidak bisa melupakannya. Yang Ke mengangguk. Mulai sekarang kita akan bertetangga satu sama lain dan kita harus bergantung pada dua tuan hebat ini dalam segala hal. Setelah berbicara sebentar, Lilong dan Lu Niu terus mengatur nafas mereka. Ngomong-ngomong, kami menunggu Cade dan Jinny pulih. Pada saat ini, Yang Ke tetap di samping Xian Ningsang dan memeriksa situasi Meng Wuya dari waktu ke waktu. Tapi Yang Ke dalam suasana hati yang baik. Setelah 10 tahun tidak bertemu satu sama lain, adik perempuan senior itu tidak banyak berubah, tetapi dadanya menjadi lebih montok dan bulat. Dia mengenakan pakaian hitam dan menggambarkan sosoknya yang indah dan anggun saat bernafas, sehingga sungguh menggoda. Yang membuat Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Aroma manis dari kakak senior itu memasuki hidungnya dan membuatnya merasa rileks dan bahagia. Tuanku, gadis ini sepertinya sudah bangun. Lirong tiba-tiba menyampaikan pikiran spiritualnya, dan Yang Ke terkejut dan menoleh dengan hati-hati. Tentu saja dia menemukan bahwa bulu mata panjang Xian Ningsang menunjukkan tanda-tanda gemetar. Nafasnya tidak terlalu rata, dan detak jantung yang keluar dari dadanya lebih kuat dari biasanya. Kapan Anda melihatnya? Yang Ke menjawab dengan cepat. Saat itulah Anda sedang berbicara dengan Tuan Agung dan yang lainnya. Pada saat itu, Yang Ke berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum terkejut. Anggap saja Anda tidak menyadarinya. Lirong mengangguk ringan, tidak mengetahui bahwa apa ada pertengkaran antara Yang Ke dan kakak perempuannya. Mereka sudah 10 tahun tidak bertemu. Jika dia benar-benar bangun, dia seharusnya senang bisa bertemu lagi. Pada saat ini, Yang Ke memandang Xian Ningsang dengan ekspresi senang di wajahnya dan senyuman di bibirnya. Seperti yang diharapkan, kakak seniornya tidak banyak berubah. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama 10 tahun dan keterampilannya dalam berpura-pura tidur masih sama dan perlu ditingkatkan. Setengah hari kemudian, Cade dan Jinny pulih satu demi satu.
Namun ketika mereka memikirkan penyiksaan dan ketidakberdayaan yang mereka temui di pilar batu itu, mereka masih merasa sedikit ketakutan. Bagaimanapun mereka tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa dengan budidaya dan kemampuan mereka, mungkin ada tempat berbahaya di dunia. Sekarang, Jinny keluar untuk menanyakan situasinya dan memastikan bahwa tempat ini bukanlah hutan binatang yang lebat. Ketika dia kembali dan menceritakan semua ini kepada semua orang tercengang. Lalu, tempat apa ini? Yangke bertanya. Ada sebuah kota kecil yang jaraknya 100 mil. Saya pikir ke sana untuk bertanya dan menemukan bahwa kota itu berjarak 2 bulan penuh dari tanah suci 9 surga Anda. Tapi itu berdasarkan kekuatan alam transenden kan? Seru Yangke. Lilong dan yang lainnya tidak tahu alasannya. Mereka jelas masuk dari hutan lautan binatang, tetapi ketika mereka keluar, mereka berakhir di sini. Jadi ini mungkin bukan celah kosong yang sama saat mereka masuk. Sangat aneh di sana. Saya masuk dari perbatasan ras iblis. Pada saat ini, suara Meng Huya terdengar. Sepertinya suaranya sedikit serak karena dia baru saja pulih dari lukanya. Manajer toko Meng. Yangke terkejut dan melihat ke arahnya dengan cepat. Meng Huya tersenyum dan mengangguk. Saya tidak menyangka bahwa Andalah yang akan menyelamatkan saya kali ini. Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada Anda lain kali. Yangke menyeringai. Sebagai sebuah keluarga, kita jangan berbicara bahasa yang sama. Oke? Mendengar itu Meng Huya menjadi gelap. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata, Anda boleh makan apapun yang Anda mau, tapi Anda tidak boleh bicara omong kosong. Jelas Meng Huya tidak mau mengakui bahwa Xian Ningsang tertarik pada Yangke. Ini adalah... Meng Huya menegakkan wajahnya lagi dan mengalihkan pandangannya ke Lilong dan yang lainnya. Kemudian keempat orang kuat dari klan monster semuanya memandang Meng Huya dengan ekspresi serius dan tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, orang di depan mereka dianggap sebagai orang terkuat di ras manusia saat itu. Dan dia hanya membutuhkan sebatang dupa untuk mengalahkan Master Naga Darah. Terlebih lagi, tidak semua manusia seperti Yangke yang tidak membedakan ras. Bagaimana jika orang tua ini membenci klan monster? Jadi mereka harus menjaganya. Keempatnya adalah teman saya dari klan monster. Yangke segera memperkenalkan mereka pada Meng Huya. Ternyata kalian berasal dari klan monster. Pantas saja aura monster Anda begitu kuat. Meng Huya mengangguk sedikit, lalu menatap Lilong dengan curiga dan berkata, Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Kenapa saya merasa Anda terlihat familiar? Mendengar apa yang dikatakan Meng Huya, Lilong berkata dengan suara yang dalam. 500 tahun yang lalu, di hutan lautan binatang. Meng Huya mengerutkan kening, melihat bahwa dia tidak suka melihatnya dan merasa curiga dalam hatinya. Dia tidak tahu di mana dia telah menyinggung Lilong. Jadi dia memikirkannya untuk waktu yang lama. Kemudian matanya berbinar. Jadi, Anda adalah salah satu bawahan naga darah. Lilong tersenyum lembut. Saya pasti akan datang untuk membalas dendam Tuan Naga Darah. Meng Huya bertanya dan berkata, Saya tidak membunuhnya, dia terlalu berpikiran sempit dan tidak bisa memikirkannya setelah kalah untuk sementara waktu. Anda tidak diperbolehkan menghina Tuan Naga Darah. Lilong tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan suara yang dalam. Melihat keduanya berselisih paham, Yangke segera mencoba membujuk mereka. Jika mereka benar-benar bertarung saat ini, mereka hanya akan menjepitnya di tengah. Dan Meng Huya baru saja pulih, jadi tidak cocok untuk bertarung. Itu bukan spekulasi. Lilong mendengus dingin, memandang Yangke dan berkata, Nah, ayo kita ambil langkah dulu. Jangan lupakan ramuan yang Anda janjikan pada saya. Setelah Yangke mengangguk, keempat anggota klan monster pergi dengan cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Meng Huya tampak bosan dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak bertemu Anda selama 10 tahun. Bagaimana Anda tumbuh dewasa? Anda benar-benar bisa mengenal orang yang begitu kuat. Penjaga toko Meng masih mengajari saya dengan baik saat itu. Yangke, dia berkata cepat. Berhentilah menyanjung saya.
Meng Wuya memutar matanya. Jangan mengira saya tidak tahu apa rencana Anda, karena Anda pada dasarnya gelisah dan mendapat masalah di mana-mana. Jadi saya khawatir jika Xianingsang akan mengikuti Anda. Mengikuti Anda juga tidak terlalu aman. Yang Ke menggoda sambil tersenyum, sehingga Meng Wuya langsung tercekat hingga tidak bisa berkata-kata. Dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan menatap Li Rong dan berkata, "Saya harus menyebutnya apa wanita ini?" Yang Ke buru-buru memperkenalkannya padanya. Meng Wuya melirik Li Rong beberapa kali dan kecurigaan di wajahnya menjadi lebih kuat. Mengapa saya merasa bahwa keterampilan yang dipraktekkan oleh wanita ini agak tidak biasa? Namun Li Rong sangat bijaksana, bagaimana dia tidak tahu apa yang dia maksudnya. Jadi dia merutkan bibirnya dan tersenyum. Senior sangat jeli, faktanya saya dari klan iblis. Ekspresi Meng Wuya menegak sesaat, dan dia mengirim pesan dengan pikiran spiritualnya dan berteriak. "Nak, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda berteman dengan klan iblis lagi? Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa orang yang bukan dari ras kita pasti memiliki hati yang berbeda?" Sebelum Yang Ke dapat menjawab, Li Rong berkata, "Senior, jika Anda khawatir bahwa saya tidak baik untuk Tuan, maka Anda salah jika khawatir. Klan saya telah bersumpah untuk mematuhi perintah Tuan dan melayaninya selama sisa hidup kami." Mendengar itu, Meng Wuya hampir melontarkan matanya, memandang Li Rong, kemudian Yang Ke, dan bertanya dengan ragu. "Anda memanggilnya Tuan Anda?" "Iya," jawab Li Rong dengan tegas yang membuat ekspresi Meng Wuya berubah, dan dia memandang Yang Ke untuk waktu yang lama dan berkata, "Kita harus berbicara baik di lain hari, ketika kita memiliki kesempatan." Begitu dia melihat Yang Ke, yang membuat Meng Wuya merasa sedikit khawatir. Terutama kekuatan iblis-iblis ini jauh lebih tinggi daripada Yang Ke, dan mereka dapat membunuhnya hanya dengan satu gerakan. "Mari kita bicarakan hal ini setelah kita kembali." Yang Ke menyeringai, mengetahui bahwa Meng Wuya sangat serius, karena dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. "Saya akan memberikan ini pada Anda, tapi darah di dalamnya hampir habis oleh saya." Meng Wuya menyerahkan batu esensi darah. Yang Ke mengambilnya, merasakannya dan sedikit mengubah ekspresinya. "Manajer toko Meng, tingkat kultivasi seperti apa Anda sekarang? Kenapa Anda begitu bisa menyerap begitu banyak darah?" Meng Wuya tersenyum. "Sebelum masuk ke sana, saya baru berada di tingkat kesucian pertama. Tetapi sekarang, saya telah pulih. Ini juga berkat penyiksaan dan cambuk yang saya alami di pilar batu. Energinya menghancurkan segel di tubuh saya, menyelamatkan diri saya sendiri untuk menemukan cara untuk membuka segelnya." Yang Ke tampak terkejut dan berkata dengan gembira, "Jadi, segel Anda sudah terangkat sepenuhnya?" "Iya." Meng Wuya mengangguk dan mengakui. Mata Yang Ke berbinar. Ekspresinya menarik, dan dia dengan tulus berbahagia untuk penjaga toko Meng. Di pavilion Lingzhou, Meng Wuya sangatlah misterius, dan rasa misteri ini bertahan hingga ke Zhongdu, dan Yang Ke tidak pernah tahu tentang kedalaman dan latar belakangnya. Baru setelah dia datang ke benua Tongsuan dan berbicara dengan pendiri Julingsio, dia secara samar-samar menentukan tingkat kultivasi Meng Wuya yang sebenarnya, dan menjadi keberadaan yang telah memasuki alam suci tingkat ketiga. Julingsio berkata bahwa Meng Wuya bertempur dengan Raja Iblis saat itu, kemudian kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, bahkan keberadaannya tidak diketahui. Setelah mengetahui situasi Meng Wuya dari Yang Ke, Julingsio berspekulasi bahwa dia telah terkena teknik penyegelan Tianxuan Raja Iblis, sehingga kekuatannya telah turun ke tingkat puncak alam kenaikan abadi. Karena ada total 3 segel dalam teknik segel Tianxuan, yang satu lebih kuat dari yang lain, dan Meng Wuya telah mencari cara untuk mengangkat segel tersebut. Ketika dia pergi ke Zhongdu, dia berhasil mengangkat lapisan segel pertama dan kembali ke alam transenden tingkat kedua. Setelah kembali ke benua Tongsuan selama hampir 10 tahun, dia mungkin mengangkat segel kedua dan kembali ke kesucian tingkat pertama.
Setelah disiksa dan dicambuk pada pilar batu itu, sege ketiga dibuka tanpa serangan apapun, dan sekarang telah mencapai level puncaknya. Jadi ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Saya baru saja mendapatkan kembali kekuatan asli saya, jadi jangan kaget begitu. Tapi dasar anak nakal, kenapa Anda bisa tumbuh ke level yang sama dengan Ning Sang setelah 10 tahun tidak bertemu? Berapa banyak peluang yang Anda temui? Setelah Meng Wuya memindai pikiran spiritual Yangke, dia memperoleh wawasan tentang alamnya dan takjub lagi dan lagi. Dia sangat menyadari sifat menakutkan dari kualifikasi Xian Ning Sang. Dia telah membawanya ke sisinya selama bertahun-tahun dan tidak berusaha keras untuk mengajarinya. Dan itulah cara dia mencapai prestasi hari ini. Tapi Yangke sebenarnya tidak lebih buruk dari muridnya dalam hal kemajuan kultivasi. Mengejar selangkah demi selangkah dan bahkan memiliki kecenderungan samar untuk menggulungi. Ketika mereka semua pergi, tingkat kultivasi murid magang itu lebih tinggi daripada anak ini. Jadi penemuan ini mengejutkan Meng Wuya. Hai, ini hanya keberuntungan. Yangke menggaruk kepalanya. Meng Wuya mencibir dan tidak mengkritiknya. Jika Yangke hanya mendapat kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, itu memang hanya keberuntungan. Tapi seseorang bisa tumbuh ke level ini dalam 10 tahun. Itu tidak ada hubungannya dengan kualifikasi dan kerja kerasnya sendiri bekerja. Jadi anak ini juga bekerja keras. Melihat Yangke, Meng Wuya merasa berpikiran jernih. Saudara Ling akan sangat senang jika dia mengetahui situasi Anda saat ini. Meng Wuya menghela nafas, memikirkan teman lamanya Ling Taisu di Zhongdu. Manajer toko Meng, apakah Anda tahu cara kembali ke Zhongdu dari sini? Yangke bertanya dengan tergesa-gesa setelah mendengar. Dia berbicara tentang tuannya. Anda ingin membawa saudara Ling dan yang lainnya ke sini? Meng Wuya menebak apa yang dipikirkan Yangke. Ya, lingkungan kultivasi di sini jauh lebih baik daripada di sana. Jika guru saya lahir di sini, tingkat kultivasinya saat ini pasti sudah mencapai tingkat alam suci. Tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana cara kembali ke Zhongdu? Meng Wuya menghela nafas pelan. Saya datang ke dunia Anda secara kebetulan, dan saya bingung. Sekarang tidak mungkin menemukan koridor kosong yang saya lewati saat itu. Setelah Meng Wuya mengatakan itu, Yangke sedikit kecewa. Ide anak untuk membawa mereka ke sini bagus, tapi apakah Anda punya cukup modal untuk menampung mereka? Meng Wuya memandang Yangke sambil tersenyum. Ada begitu banyak orang di Zhongdu, bagaimana jika mereka datang ke Benda Tongsuan? Apakah Anda memiliki kekuatan untuk melindungi kesempatan mereka? Selain itu, tempat tinggal mereka juga menjadi masalah, dan bahan yang digunakan untuk kultivasi bahkan lebih bermasalah. Anda tidak bisa mengurus begitu banyak orang sendirian. Jika Anda tidak bisa melakukan ini, lebih baik biarkan mereka tinggal di Zhongdu. Setidaknya mereka bisa menanganinya di sana tanpa khawatir akan bahaya apapun. Tetapi di sini berbeda. Senior, Anda tidak perlu mengkhawatirkan tentang itu. Lilong berdiri di samping, dia melutkan bibirnya dan terkekeh dan menjelaskan. Tuan tidak sendirian sekarang, dia sepenuhnya mampu melindungi keselamatan siapapun. Hah? Ini? Yang Wuya menatap Lilong dengan curiga. Karena Tuan sekarang adalah penguasa Tanah Suci 9 Surga. Ekspresi Meng Wuya berubah dan dia menatap Yangke dengan tatapan kosong. Setelah menerima penegasannya, wajahnya menunjukkan tanda-tanda berkedut. Anda sebenarnya telah menjadi penguasa suci tempat itu. Sepertinya gadis suci buta. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Anda? Yangke memutar matanya, tak bisa berkata-kata, dan Lirong tidak bisa menahan senyum. Ekspresi Meng Wuya tiba-tiba menjadi serius. Jadi, Tuan Suci Lama telah meninggal? Ya, tidak lama setelah Anda dan adik perempuan senior meninggalkan Tanah Suci. Ketika saya bertemu dengannya terakhir kali, saya juga dapat melihat bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Tapi saya tidak menyangka dia akan pergi begitu cepat.
Karena kekuatan Anda meningkat begitu cepat, apakah Anda mempraktekkan warisan keterampilan tanah suci mereka? Eng Buya bertanya dengan serius. Tidak, jawab Yang Ke dengan serius. Itu benar, jangan berlatih. Sejauh yang saya tahu, teknik itu hanya meningkatkan kekuatan Anda dengan mengorbankan vitalitas Anda sendiri. Semakin cepat kekuatan Anda meningkat, semakin pendek umur Anda. Dan saya tidak ingin melihat Ning Sang menitikkan air mata setiap hari. Dengan kualifikasi dan kerja keras Anda, cepat atau lambat Anda akan mencapai level saya. Penjaga toko Meng mengatakan itu, dan menurut saya juga begitu. Yang Ke mengangguk dengan serius. Itu bagus. Meng Wuya sepertinya sudah cukup istirahat. Wajahnya bersinar dan nafasnya sedalam laut. Dia berdiri perlahan dan berkata, sekarang Anda punya tempat untuk menetap. Saya dan Ning Sang bisa pergi kemanapun kami mau. Tapi kami bisa pergi dan tinggal di sini sebentar. Gadis ini telah banyak menderita selama ini. Dia terus berlarian bersama saya dan tidak memiliki kehidupan yang stabil. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah si Ning Sang yang masih berpura-pura tertidur. Kemudian menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sebagai murid magang yang berharga, Ning Sang pandai dalam segala hal. Tetapi dia menyukai bocah bajingan ini, dan dia mudah malu. Saya tidak melihatnya selama 10 tahun, dan dia tidak berani membuka mata untuk melihat dia. Jika dia mengikuti anak ini mulai sekarang, bukankah dia akan diganggu sampai mati olehnya? Ketika Meng Wuya memikirkan hal ini, dia tidak bisa bernafas. Rasanya seperti tersangkut di tenggorokannya, dan dia berharap bisa mencekik Yang Ke sampai mati sekarang. Namun Yang Ke sudah memegang pinggang Jian Ning Sang tanpa ragu-ragu, dan kelembutan di tangannya membuat orang merasa bergoyang. Kemudian tubuh halus Jian Ning Sang perlahan-lahan memancarkan panas yang luar biasa besarnya. Pimpin jalan, Meng Wuya berkata dengan tenang. Baru saja, ketika anggota klan monster masih di sini, dia mendengar percakapan semua orang dan tahu bahwa tempat ini berjarak 2 bulan dari Tanah Suci 9 Surga. Dan Yang Ke tidak bermaksud terbang di udara, melainkan membuat gerakan dengan tangannya. Kemudian cahaya hijau terbang keluar. Cahaya hijau itu seperti pesawat ulang-alik yang panjang dan melayang di depan semua orang. Dan saat menghadap angin, panjangnya 3 kaki. Hei, harta karun rahasia ini berkualitas baik. Eng Wuya adalah orang yang berpengetahuan. Ketika dia melihat pesawat ulang-alik yang panjang, matanya bersinar dan dia memuji. Sepertinya Anda sebagai Tuan Suci dari Tanah Suci 9 Surga diperlakukan dengan sangat baik. Jelas, dia mengira bahwa harta rahasia ini adalah harta yang ditinggalkan oleh para penguasa Tanah Suci 9 Surga. Namun Lira mengenali asal-muasal pesawat ulang-alik panjang itu dan berseru, bukankah ini benda itu? Ya, saya baru tahu setelah menyempurnakannya bahwa itu adalah harta rahasia terbang. Yang Ke mengangkat alisnya dan berkata, kecepatannya juga sangat mengesankan. Betapa hebatnya. Meng Wuya memandang Yang Ke dengan heran. Anda akan tahu setelah mencobanya. Yang Ke menyeringai, tetapi tidak menjelaskan. Bagaimanapun kecepatan pesawat ulang-alik hanya bisa dipercaya jika diverifikasi dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini Meng Wuya dan Li Rong berhenti berbicara dan melompat ke pesawat ulang-alik. Dan Yang Ke membawa Jian Ning Sang ke kursi belakang duduk bersila dan membiarkan yang mengambil posisi yang nyaman dalam pelukannya, dan kemudian mengatakan kepadanya, duduklah dengan tenang. Dengan gerakan pikirannya, dia terbang melintasi langit. Itu berubah menjadi aliran cahaya menembus batasan ruang dan berada ratusan mil jauhnya dalam sekejap. Meng Wuya yang duduk di depan pesawat ulang-alik terbang mau tidak mau melebarkan matanya. Pikiran spiritualnya menyebar seperti air pasang. Setelah mengetahui betapa mengejutkan kecepatan harta rahasia ini, tubuhnya tidak bisa menahan diri gemetar. Bahkan Li Rong juga menutup mulutnya dan berseru, wah, kenapa harta rahasia ini memiliki kecepatan yang aneh? Siapa yang memurnikannya?
Setelah beberapa lama, Meng Wuya mengirimkan pikiran spiritualnya dipenuhi dengan emosi yang luar biasa. Bagaimanapun kecepatan terbang pesawat ulang-alik ini beberapa kali lebih cepat dibandingkan ahli top seperti dia, yang terbang dengan seluruh kekuatannya. Saya tidak tahu siapa yang perbaikinya. Lirong dan saya secara tidak sengaja menemukannya di langit berbintang setahun yang lalu. Yang hanya menceritakan kisah bagaimana dia mendapatkan harta rahasia ini, dan dia tidak menyembunyikan apapun dari Meng Wuya. Jika perlu dia bisa mengatakannya satu per satu. Langit berbintang? Apakah Anda sudah pergi jauh ke langit berbintang? Meng Wuya berkata dengan ngeri. Baiklah, jika Anda ingin pergi, saya akan mengajak Anda melihatnya di lain hari. Yang mengira dia punya ide tentang langit berbintang yang legendaris. Tidak perlu. Tanpa diduga, Meng Wuya menggelengkan kepalanya perlahan dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia merenung sejenak dan berkata, saya seharusnya pergi ke langit berbintang. Ya, seharusnya begitu. Lirong bingung dan berkata dengan lembut. Karena saya dalam keadaan linglung saat itu. Saya diikat ke pilar batu selama berhari-hari. Meng Wuya mengenang menjelaskannya. Saya selalu merasa bahwa tempat itu sangat istimewa. Ketika saya disiksa di sana, jiwa saya merasa telah meninggalkan tubuh saya dan pergi ke banyak tempat. Dan langit berbintang adalah salah satunya. Tempat-tempat itu tersebar di tenggara, barat laut dan ribuan mil satu sama lain dari benua Tongsuan. Tapi saya tidak ingat dengan jelas. Meng Wuya berhenti dan berkata, Yang Ge, saya selalu punya firasat buruk. Seharusnya Anda tidak boleh menghancurkan tempat itu. Penjaga toko Meng mengatakan hal yang sama. Yang Ge terkejut. Siapa yang memberitahu Anda begitu? Meng Wuya bertanya dengan serius. Jiwa terbelah Dewa Iblis Besar. Dia mengatakan bahwa itu adalah pusat seluruh benua. Dan dia juga mengatakan bahwa jika kita menghancurkannya, saya akan menanggung harga yang tidak terbayangkan. Meng Wuya merutkan kening dan dia bertanya lagi. Apalagi yang dia katakan? Yang berpikir sejenak dan menjawab. Dia juga berkata, itu saja. Dunia ini telah disegel cukup lama. Saatnya untuk melihat langit lagi. Meng Wuya berpikir dan tidak bersuara, seolah sedang memikirkan sesuatu. Melihat ekspresinya yang serius, Yang Ge dengan cepat bertanya. Manajer toko Meng, apa arti tersembunyi dari kata-katanya dan apa arti dunia tersegel yang dia katakan? Saya tidak tahu. Meng Wuya menggelengkan kepalanya perlahan. Tapi jangan beritahu orang lain tentang hal ini untuk saat ini. Biarkan saya memikirkannya dengan hati-hati. Oke? Yang Ge mengangguk, mengingat jiwa dewa setan besar dan kemudian teringat sesuatu. Dia berkata bahwa dia harus pergi ke kota iblis dan dia akan mengetahui rahasianya ketika Anda sampai di sana. Tapi mungkinkah pergi ke tempat seperti kota iblis dengan santai? Melaju kencang. Pesawat orang-aling itu secepat kilat. Meng Wuya menjadi tenang dan mengagumi kecepatan terbang harta rahasia ini. Dan Yang Ge memeluk Xianningsang dan duduk di belakang pesawat orang-aling, mencium aroma tubuhnya, merasakan kelembutan dan kehangatan tubuhnya. Dan tubuh serta pikiran Yang Ge tiba-tiba menjadi rileks, sehingga pelukan itu semakin erat. Merasakan itu, tubuh halus Xianningsang sedikit bergetar. Bulu matanya yang panjang terus bergetar, nafasnya menjadi panas, dan wajahnya yang halus sangat merah hingga dia hampir berdarah. Dipegang oleh Yang Ge seperti ini, kulit dan daging mereka bersentuhan satu sama lain, sehingga dapat merasakan suhu tubuh satu sama lain meningkat. Dan detak jantung mereka kuat. Bagi Xianningsang yang lugu tidak diragukan lagi, itu terlalu mengasihkan. Namun Yang Ge tidak membangunkannya, hanya menikmati ketenangan saat ini. Menatap wajahnya dengan mata membara, kemudian dia berbisik pelan. Adik perempuan, Anda sangat cantik. Mendengar itu, Meng Wuya mau tidak mau bergidik, dan dia berkata dengan marah. Betapa tak tahu malunya. Karena kata-kata cinta yang eksplisit itu sampai ke telinganya dan membuatnya merasa kewalahan. Bahkan mata Lirong berair. Dia mercutkan bibir merahnya dengan ringan, bergerak sedikit lebih jauh ke depan, menjauh dari Yang Ge dan Xianningsang, dan berkata kepada Meng Wuya ketika dia tidak tahu harus berkata apa-apa.
Senior, jika tidak terjadi apa-apa, ceritakan pada saya tentang masa lalu Tuan. Karena pemahaman saya tentang Tuan masih sangat dangkal. Anda ingin tahu tentang masa lalunya? Meng Huya mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Dia, saya tahu banyak tentang masa lalu. Ayolah, saya akan memberitahu Anda secara detail agar Anda tahu betapa tidak tahu malunya Tuan Anda dan betapa nakalnya dia. Orang ini hanya mesum. Dia selalu menggoda wanita dimanapun. Lirong merjutkan bibirnya dan terkekeh, tidak menyela dan hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Meng Huya segera mulai berbicara tanpa henti, seolah-olah dia takut Yang Ge akan mendengar hal-hal buruk yang dia katakan, dan melambaikan tangannya untuk membuat penghalang yang membungkus dirinya dan Lirong. Namun Yang Ge menutup mata dan menjadi lebih berani. Dia memegang tangan lembut dan tanpa tulang adik perempuan itu, dan menggosokkan dekat ke wajahnya, dan meniup dengan lembut ke telinganya. Saya ingin bertemu dengan Anda setiap hari selama 10 tahun, dan sekarang saya akhirnya mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya harap kita akan bertemu dalam keadaan seperti itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.